Shalom, perkenalkan nama saya Stella Victoria Sanam dengan NIM 2003030107 kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview buku keempat, Perubahan Sosial Budaya. Baik, kita langsung saja pada pembahasan. Bingkai awal waktu jurnal tersebut mulai diterbitkan pada tahun 1971 yang kebetulan juga tahun ketika Komite Status Perempuan di India atau KISWI dibentuk. Ini adalah tindakan lanjut dari PBB. Majelis Umum telah mengadopsi Konvensi Penghapusan dari Semua Bentuk Diskriminasi pada tahun 1969, meminta negara-negara anggota untuk menyerahkan laporan negara tentang status perempuan pada tahun 1975 ditujukan sebagai Tahun Perempuan Internasional. Konvensi tersebut merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh gerakan hak-hak perempuan di seluruh dunia, mengungkapkan ketidakpuasan dengan paradigma pembangunan di skenario Panca Perang Dunia Kedua saat pekerja laki-laki kembali dari perang dan bergabung kembali dengan angkatan kerja. Wanita tidak hanya harus berjuang untuk mempertahankan beberapa kebebasan yang diperoleh selama perang, tetapi mereka juga berjuang untuk upaya yang harus masuk ke dalam profesi dipertimbangkan tidak pantas untuk mereka. Perbedaan bingkai yang terpenting di antara disonansi ini adalah ekspresi dari keyakinan penuh pada konstitusi India sebagai kerangka kerja yang merespon secara memadai untuk aspirasi perempuan India. Dalam ulasannya tentang laporan Komite tentang status perempuan di India, Meena Swaminathan 1975 melaporkan bahwa Komite menyebut konstitusi sebagai dokumen radikal yang mewujudkan tujuan revolusi sosial. Kita dapat melihat bahwa para aktivis hak-hak perempuan India saat itu sadar terbelah antara tampilan berbeda dari Barat, gerakan perempuan liberal, dan berjanji setia ke konstitusi liberal. Mereka sangat menyadari bahwa domain hak-hak perempuan terletak tepat dalam peningkatan banyak sebagian besar masyarakat pekerja keras yang miskin, sementara itu mereka gagal memperhatikan itu. Itu adalah kerangka konstitusional untuk sendiri yang menempatkan perbaikan status perempuan dalam dominan keluarga bersama Hindu dan komunitas agama atau etnis, tetapi menopang individu perempuan warga negara sebagai lokus hak. Wanita sebagai pekerja dari nasional, perkembangan ke ekonomi otonomi. Mungkin dapat dikatakan dengan tingkat keyakinan tertentu bahwa penelitian yang berkaitan dengan studi gender tentang tenaga kerja dan pekerja adalah salah satu bagian beasiswa yang paling berkejutan dan kuat di gender diterbitkan dalam perubahan sosial. Tetapi peneliti empiris tentang wanita pekerja mulai perlahan dan meningkat hanya pada 1980-an sebelum laporan KISWI. Kami melihat bahwa tulisan kecil tentang pekerja perempuan hanya dalam cara penegasan hak perempuan atas pekerjaan berupah atau pembayaran. Hambatan untuk hal yang sama
dan tuntunan untuk apa yang seharusnya. Data inilah yang juga data ini yang juga mempersulit jika seseorang menelitinya bagi para sarjana untuk melompat ke kesimpulan yang paling dekat dengan realitas pribadi kelas mereka untuk misalnya persepsi masyarakat tentang peningkatan jumlah wanita yang bekerja mapan karena fasilitas perkotaan, perempuan elit dalam pekerjaan bergaji lebih tinggi. Komite menemukan dalam analisisnya tentang data yang ada bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan telah menurun sejak awal abad dan tren belum ditangkap oleh kemerdekaan maupun oleh pembangunan terencana yang berpusat ini. Wahyu yang mengejutkan, dan alasannya tidak hanya disebabkan oleh sikap atau bahkan faktor seperti pencapaian pendidikan. Karena itu mudah diamati bahwa kualitas pekerjaan secara keseluruhan menurun. Pekerja ini sektor terorganisir telah menyusut dan bekerja di kerajinan industri kecil menghilang dengan cepat. Penyebabnya adalah struktural dan lebih banyak menimpa wanita karena mereka yang pertama tersingkir dari pasar kerja yang menyusut. Seperti disebutkan sebelumnya, perempuan muncul sebagai pekerja yang dibingkai di dalam beasiswa sebagai pembagian beban pembangunan nasional. Struktur penelitian partisipasi politik untuk mencari lintasan bagaimana wanita India menemukan diri mereka di situasi seperti itu, di mana para cendekiawan dan pendukung mereka dikejutkan oleh status mereka lebih menyedihkan dari yang diharapkan. Kita harus melangkah kembali untuk memeriksa sikap yang diambil oleh wanita India di tingkat nasional ruang publik pada saat-saat berdirinya republik. Memang untuk feminis yang datang dari usia beberapa generasi kemudian dan harus diakui dibangun di atas kebebasan yang diperoleh oleh nenek moyang ini dalam pertempuran keras, itu menakjubkan bahwa wanita India terkemuka saat itu menemukan ide itu. Reservasi menjijikan untuk kecerdasan mereka sangat mendalam bahwa untuk menghibur pikiran mereka akan menerima bahwa mereka lebih rendah kecerdasan atau status yang lebih rendah. Sekian dan terima kasih.